tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, kita boleh bersama datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih setia Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Terpercaya. Untuk itu kita mempercayakan hidup kita. Kita orang yang seperti ini, Tuhan boleh berkenan mengasihi kita. Mari kita pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu, haleluya, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Benar ya Tuhan, ini biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan katakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Sehingga Engkau berkenan memilih kami menjadi milik kesayangan-Mu. Haleluya.
puji sembah Kau, puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, kami menyembah, bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita, siapakah aku ini? Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata. Saudara, kita sama sekali tak layak di hadapan Tuhan. Tak orang berdosa, tapi Tuhan berkenan memilih kita, menyayangi kita. Kita bersyukur. Puji dan sembah Kau. Sekali lagi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Dalam terang firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami melihat siapa diri kami. Kami orang berdosa yang layak dihukum. Tidak ada hal yang menarik dari hidup kami di hadirat-Mu. Tetapi oleh karena kasih setia-Mu yang kekal, kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan, Kau berkenan memilih kami, menyayangi kami. Bahkan firman-Mu mengatakan Engkau melukis hidup kami pada telapak tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada saat malam hari ini memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan bertahta di atas pujian kami, umat tebusan-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami rindu Roh Kudus turun atas kami, bekerja di antara kami semua, sehingga pelayanan kami, pujian kami menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kita pujikan kasih Allah lingkupi saya. Haleluya. Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sang Allah selalu takut tolong saya. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak
kasih, kasih Yesus menangkan aku dan menghibur aku, membebaskan kita. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus menangkan aku. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Dan bersama lebih sungguh sekali lagi. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Tuhan sanggup memberi pertolongan buat kita. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Yesus menangkan aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus menangkan aku. Kami rindu melayani Engkau, melayani sesama kami. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus menangkan aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus menangkan aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang kekal melingkupi ibadah kita pada malam hari ini. Saya memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, mari kita berbagi, saling membangun satu sama lain. Ada yang ingin bersaksi? Belum ada? Kalau belum ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh kasih Yesus itu indah kita rasakan. Betapapun sakit, derita, kekurangan, kelimpahan yang kita alami, tetapi kasih Yesus nyata dan indah. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang membebat kami, membebaskan kami, menguatkan iman kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Kasih hati dan jiwa, tak dapat hidup tanpa kasih. Oh, kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalan. Mari kita puji kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
Biarlah setiap kita benar-benar merasakan kasih-Nya yang menghiasi setiap hidup kita. Tanpa kasih-Mu, pegang tangan kami dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, kasih Yesus. Kasih Yesus, mari kita berdiri bersama. Haleluya. Dari sungai yang tak bernagari, kasih Yesus membebat hati ya Tuhan, bebaklah hati kami. Haleluya, haleluya, kasih-Mu Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Menahem kami dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, merasa Amin. Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh kembali dihimpunkan Tuhan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dan kami juga akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat malam dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, dengan subtema yang saya juga ambil dari Lembaga Alkitab Indonesia di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Hidup orang Kristen. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 hingga yang ke-10. Hidup orang Kristen. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dua hal Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ketika bicara hidup orang Kristen. Yang pertama secara personal dan yang kedua secara komunal. Ya. Secara personal, hidup orang Kristen secara personal saya dan saudara adalah kita dipanggil untuk punya koneksi yang hidup dan stabil, relasi yang hidup dan stabil dengan Tuhan. Taunya dari mana, Pak? Di ayat yang ke-7, ya, dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Nah, sudah dekat, wong masih ribuan tahun, ya kan? Memang tidak ada yang tahu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kalau sampai ada yang ngomong tahu tanggal, waktu, jam, dan di mana, ora usah dirungokno, tidak usah didengerin. Sudah 1000% sesat. Why? Kenapa?
Karena Tuhan Yesus sendiri yang bicara, tidak ada yang tahu. Ya. Akan tetapi yang dimaksud Petrus ini, firman Tuhan itu begini, segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita ulang tahun, itu akhir hidup kita sudah dekat, betul apa betul? Sebetulnya kan seperti itu ya. Makanya kita berdoa semoga panjang umurnya. Tahun ini kita berulang tahun, misalnya kita ulang tahun umur 17. Kalau misal itu ya, masa hidup manusia seperti yang firman Tuhan di Mazmur katakan 70 sampai 80, anggap aja 80, berarti kalau sudah umurnya masuk 20 ya, ulang tahun 17 saya agak kesulitan, 20, berarti sisa hidup kita seakan-akan umur tinggal 60 tahun. Wah, masih panjang. Oke. Tahun depan ulang tahun lagi, sisa hidup kita berapa? 59. Tahun depan ulang tahun lagi, sisa hidup kita tinggal 58. Wah, masih panjang. Ngomong panjang. Ternyata tahun ini pas ulang tahun umur yang ke 79. Nah, sisa hidup kita tahun depan mati. Gitu kan? Artinya apa? Segala sesuatu sudah dekat. Hari ini itu lebih dekat dari hari kemarin kan? Akan waktu masa Tuhan Yesus datang kali kedua. Memang tidak ada yang tahu. Tetapi hari kita sekarang ini hidup tentu lebih dekat dari zaman Petrus. Yang dimaksud oleh firman Tuhan melalui Rasul Petrus ini adalah punyailah mindset atau paradigma kedatangan Yesus kali yang kedua itu dekat. Maka seperti itu bukan menjadi panik tetapi menguasai diri. Ya, yang dimaksud oleh Rasul Petrus ini menggemakan kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tidak tahu mempelai itu datang kapan tengah malam. Tetapi dia menguasai. Dia bawa pelita, dia bawa minyak dan sebagainya. Karena apa? Maksudnya ya, bisa datang kapan saja. Ya, setiap detik itu kan berjalan. Waktu itu berjalan berarti dia semakin hari semakin dekat dengan deadline-nya, waktu datangnya. Saya dan saudara mau tidak mau kita kan tidak bisa berhentikan waktu hidup. Yang kita bisa berhentikan apa? Jam dinding. Kita cabut baterainya, berhenti iya. Tapi matahari tetap bergerak, tetap. Jam dinding kita cabut, berhenti jamnya, iya jam dinding kita. Tapi jam di secara dunia global tetap berjalan. Setiap hari kita akan menghadapi kita sedang berjalan menuju akhir hidup kita. Nah, itu disebut dengan semakin hari semakin dekat. Maka itu sebuah realita dan fakta. Nah, punyalah mindset seperti gadis yang bijaksana itu bahwa bisa sebentar lagi akan datang. Gitu ya. Segala sesuatu juga bicara tentang akhir hidup saya dan saudara secara personal, artinya mati. Kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Kita hanya kepingin kalau kita mati, wah ya. Kalau masih muda kita foya-foya. Nanti kalau sudah tua, enak, kaya raya, tidak ada penyakit, makan apa saja. Matinya umur 100 setelah makan pesta di restoran bintang 5, dada-dada, lalu tidur sek, mati. Itu doa saya, saudara. Doa saya tuh kalau nanti mati umur 100 di kasur, tidur, udah enak. Gitu ya. Tapi kan tidak bisa kita pastikan. Kesudahan segala sesuatu juga bicara akhir hidup. Selain juga akhir zaman secara global, juga bicara akhir hidup, akhir zaman secara pribadi. Nah, kalau kita tahu mindset itu berarti apa? Hidup kita ini tidak bisa ngomong sek-suwe. Maka itulah mirip harus seperti 5 gadis bijaksana. Kuasai diri kita. Ya. Jangan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, jangan lagi dikendalikan oleh emosi, jangan dikendalikan oleh godaan apapun dalam dunia ini. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya kita dapat berdoa. Artinya apa? Supaya kita tetap terus ada sebuah relasi. Berdoa itu bicara relasi kan? Bukan bicara hanya minta-minta. Arti doa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adalah bicara sebuah hubungan dan relasi kita dengan
Tuhan. Maka hidup orang Kristen secara personal adalah hidup yang tetap terus bagaimana kita ini bisa menguasai. Bagaimana kita bisa menguasai? Kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Secara personal itu ada tanggung jawab kita untuk kita tetap terus bisa menguasai diri kita. Kita tahu kita lemah, maka kita minta Roh Kudus untuk bisa menguasai, memberikan kekuatan, kemampuan. Kita bisa dimampukan, kita bisa menguasai diri. Dan menguasai diri itu apa? Untuk supaya kita ada sebuah connect dan relasi dengan Tuhan. Ketika kita ada relasi dengan Tuhan, connect dalam doa itu, maka Pak, otak kita yang ngendalikin Tuhan. Bukan hawa nafsu, emosi. Kita tidak lagi di-drive atau dikendalikan oleh dosa dan berbagai macam kengeriannya, tapi oleh Tuhan. Itu yang Rasul Petrus ingatkan kepada pembacanya pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka di tengah-tengah siksaan, di tengah-tengah kondisi yang tidak enak. Supaya mereka akhirnya tidak menjadi panik. Waduh, aku disiksa, waduh mati, aku ngeri kan. Nah lalu hari ini gimana? Sama, bentuknya aja beda. Saya dan saudara kadang-kadang merasa juga di dalam tekanan. Tekanan mulai dari ancaman resesi global yang menghantam apa? Kalau diam ibu-ibu, kebutuhan bahan pokok yang tak menentu. Berapa waktu yang lalu saya pernah mendengar sebuah berita lucu. Seorang istri ngomel-ngomel sama suaminya. Pak, 50.000 dibawa ke pasar, gak iso beli apa-apa. Loh, kok gitu? Gitu kan suaminya kan, karena suaminya enggak pernah ke pasar kali ya. Dulu, saya ngomong dulu gitu ya. Dulu 50.000 iso kerja makan sak ulan, ya. Tapi ya enggak tahu tuh tahun berapa kan. Apa sebulan 50 sekarang hari ini, Pak? Beli mek semak dapat sak kresek kecil. Saya enggak tahu apakah itu benar apa tidak karena saya tidak pernah ke pasar. Gitu kan? Ya. Lalu ngomel kenapa? Tidak tentu harga bahan pokok sekarang hari ini katanya nanti ini naik, besok ganti itu yang naik. Belum lagi karena harga BBM sembarangnya semua naik, ra ono sing turun harganya. Takut kita panik mulai tertekan. Kondisi-kondisi juga penyakit yang aneh-aneh. Hari ini kalau anak sakit pusing saudara. Saya kalau sampai anak saya sakit juga pusing. Mau dikasih obat apa? Semua obat yang sirup-sirup sudah ditarikin semua. Kita mau pakai obat yang buruk juga kita mulai berpikir kan, panik kan. Obat yang ditarik itu juga obat-obat yang sudah ada di pasaran berapa lama. Panik dan ada tertekan. Mungkin ada juga kalau saudara lihat hari-hari ini, apakah yang panik, yang tertekan, yang dikendalikan oleh hawa nafsu hanya untuk orang-orang ekonomi lemah? Terbukti tidak. Mohon maaf, seorang jenderal bintang 2 pun karena mungkin ulahnya atau entah apa motifnya, kita juga semakin jelas. Saya juga ngikutin kisahnya juga lama-lama juga pusing juga. Tapi karena dia berbuat secara emosional, menghabisi bawahannya. Apakah yang panik, yang yang tertekan lalu tidak bisa menguasai diri hanya yang orang dalam tanda kutip awam, ekonomi lemah kuat atau awam? Enggak juga. Lagi rame nih, barusan tadi saya dapat berita, entah benar entah tidak. Pembunuhan yang terjadi di Jakarta dilakukan ternyata oleh seorang pendeta. Mati enggak salah. Ya, maka sekarang pendeta ini kadang-kadang saya juga agak malu juga kalau ditanyai di mana gitu. Bapak kerjanya apa? Kalau pendeta, Pak pendeta itu ada yang jadi pembunuh loh. Ya, memang, gitu kan? Mau saya bunuh, gitulah saya masuk penjara juga sekarang. Artinya apa? Bahwa setiap daripada kita menghadapi sebuah tantangan juga hari ini sama. Nggak bisa bilang kalau jadi pendeta aman kebal dosa, no. Nggak bisa bilang, wah Pak kalau aku punya uang banyak pasti aman, enggak.
Jenderal 2 itu kekayaannya banyak kan. Oh, apa kalau nanti aku bisa punya uang, kalau aku punya uang aman. Siapa bilang? Hati-hati loh saudara kalau kita berpikir, Pak, kalau aku pegang uang aman. Hati-hati. Kenapa? Saudara dengarlah cerita kemarin Jumat dini hari. Seorang wanita loncat di salah satu pusat perbelanjaan. Kenapa? Tertekan dia. Dari apa? Teror pinjaman online. Nah, kalau saudara urut seret ke belakang, kenapa orang sampai terjadi pinjaman online? Karena dia berpikir dapat uangnya supaya bisa punya uang, bisa aktivitas. Wah, kalau aku punya uang, lalu akhirnya apa? Panik kan? Cari pinjaman yang cepat. Ternyata efek belakangnya sampai akhirnya harus berakhir fatal, bukan? Saudara, kejadian-kejadian di sekitar kita hari-hari ini kembali mengingatkan saya dan saudara bahwa betul hidup ini tidak mudah. Sepanjang zaman, yaitu di zaman akhir, hidup tidak akan semakin mudah. Tapi hidup orang Kristen kita dipanggil untuk tidak panik, hilang akal, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh segala macam dosa dan godaan bisikan dari si jahat. Tetapi hidup orang Kristen secara personal, individu, kita dipanggil untuk menguasai diri kita. Tenang. Bagaimana saya dan saudara bisa menghadapi hari-hari yang tidak semakin mudah ini? Berdoa. Minta kekuatan daripada Allah Roh Kudus supaya kita tetap bisa tenang, kita bisa menguasai diri kita, pikiran, hati kita, supaya apa? Kita tidak panik lalu akhirnya godaan bisikan si jahat, bisikan si iblis itu akhirnya malah kita turuti. Sederhananya poin 1, saya dan saudara harus dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita bisa menguasai diri, kita bisa tetap terus tenang di tengah-tengah dunia yang semakin kacau dan tidak tenang, dan kita bisa terus berdoa. Naikkan segala pergumulan kita, naikkan segala keluh kesah kita, naikkan segala curhat kita bukan kepada Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Bapak Ibu, kita hidup orang Kristen dipanggil untuk naikkan segala pergumulan, curhatan, segala isi hati kita bukan di Instagram, bukan di Facebook, tetapi di doa. Itu orang Kristen. Jadi kita tidak perlulah di Instagram kita curhat itu kita. Mohon maaf nih, yang peduli sama kita dan saudara itu Tuhan. Orang yang di Instagram kita itu cuma kadang-kadang pedulinya cuma ngasih begini. Saya doakan ya, ya kan? Seringkali kalau kita curhat ini di media sosial, kelihatannya orang peduli. Tapi tahukah di balik itu kadang-kadang malah kita jadi apa? Jadi bahan kepoan, jadi bahan pembicaraan. Kamu tahu enggak? Itu ya, pendeta kita itu loh, kemarin curhat di media sosial. Ternyata hidupnya sama istrinya kayak gitu ya. Gak main ya, gitu ya, bla bla bla. Wah, kalau sudah bicara gitu 24 jam biasanya jemaat lebih kuat daripada baca Alkitab. Saya dan saudara dipanggil jangan curhat pergumulan itu diceritakan di media sosial. Enggak, anak Tuhan itu menaikkan pergumulan curhatannya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu dan peduli. Dan betul dia peduli. Maka itu doa. Doa itu menjadi sebuah relasi kita di mana kita bisa mencurahkan isi hati pergumulan permasalahan kita. Pak, doa itu tidak dijawab. Emang di media sosial dijawab? Enggak juga kan? Dijawabnya cuma emotikon aja kan? Tapi Tuhan akan menjawab di luar kemampuan kita berpikir. Dia akan menuntun saya dan saudara. Betapa banyak sadari atau tanpa kita sadari, permasalahan hidup kita boleh ternyata membentuk karakter iman kita. Dan kita harus syukuri. Nah, itulah saudara yang pertama, hidup orang Kristen secara personal. Kita tetap terus dipanggil untuk punya relasi yang hidup dengan dia. Lalu kedua, secara komunal. Kita dipanggil juga bukan menjadi individu-individu yang egois. Itu ya, maka itu disebut dengan umat pilihan.
Yang namanya umat itu lebih daripada satu. Maka yang kedua, tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa ini maksudnya? Saya dan saudara dipanggil itu kan untuk saling mengasihi, bukan saling mencegah. Kalau bicara kasih, itu bicara juga kasih yang dari Tuhan, bukan kasih yang dunia ajarkan. Apa itu kasih yang dunia ajarkan? Bapak ada yang kasih saya 10 juta langsung tak kasih, Pak tak doakan ya. Nah, itu kasih dunia, karena gue dapat 10 juta makanya gue care. Gitu kan. Tapi kalau nggak dapat apa, ngapain gitu kan. Itulah Tuhan Yesus kan ngomong kan di dalam khotbah di bukit, kamu mengasihi orang yang baik, apa bedanya? Dunia juga melakukan itu. Nah, tapi kita dipanggil mengasihi satu dengan yang lain seperti Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan menutupi banyak sekali dosa? Bukan berarti karena kita mengasihi kita membiarkan. Beda. Mengasihi bukan berarti lalu membiarkan dosa, enggak. Contohnya itu ayat yang ke-8. Saudara ingat ada wanita yang ketahuan selingkuh, berzina, digeret kan sama masyarakat kan? Padahal masyarakat itu tahu dia berzina, nonton kan? Ya nonton sama melakukan kan sama aja, podo aja kan? Digeret, taruh di depan kaki Tuhan Yesus. Gitu kan? Lalu ngomong, ini wanita ini berzina, bla bla bla. Tuhan Yesus ngomong, oke. Yang tidak berdosa itu lempar dia pertama. Tidak ada yang lempar kan? Karena ternyata seakan-akan ketika Tuhan Yesus ngomong begitu, ada sebuah di hati gini, lu berani lempar, oh kamu tadi yang lihat, kok kamu lihat dia juga menikmati, ya kan? Yang cowoknya mana? Kenapa kok cuma ceweknya yang ditangkap? Gitu, akhirnya pergi satu-satu, gitu kan? Nah Tuhan Yesus juga ngomong, kenapa Tuhan Yesus yang tinggal di situ terakhir? Karena sesungguhnya yang berhak menghukum wanita itu Yesus, karena Yesus yang tidak berdosa. Akhirnya Yesus ngomong, aku pun juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, di sini Yesus mengajarkan, bencilah dosa, tapi kasihilah orang yang berdosa. Itulah yang juga mengatakan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak hati-hati hidup orang Kristen apa? Menyukai dosa, tetapi membenci orang berdosa. Yang ada itu, kita nyukai dosa-dosa apa Pak? Kita enggak ketahuan, gitu kan? Maka kita berlomba-lomba untuk ketika kita beribadah di gereja itu, kenapa? Karena kita beribadah akhirnya untuk menjadi topeng. Topengnya namanya LG, looks good, tampak baik. Kalau kita dosa, kenapa? Karena di dalam komunitas anak-anak Tuhan itu kadang-kadang ngeri kalau ketahuan dosa itu, lalu kayaknya dihabisin begitu. Ketahuan dosa lalu menjadi pembicaraan sejagat raya. Tapi pernahkah kita menegur, mendoakan, menolong, mendampingi supaya dia tidak jatuh dalam dosa? Yang ada malah kita kobar-kobarkan. Nah itu kan dosa. Dosa gosip, dosa membicarakan kejelekan orang. Nah, maka itu disebut dengan kasih menutupi dosa. Akhirnya apa? Ketika kita menemukan seorang yang melanggar, kita juga tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita mengasihi, kita akan tegur dia empat mata, kita akan doakan, kita akan bimbing untuk tidak jatuh dalam dosa. Bukan malah, enggak layak, kau enggak layak, atau karena kamu enggak pantas, kamu enggak pantas. Nah, kita semua enggak ada yang pantas kok di hadapan Tuhan. Saudara-saudara bisa melayani itu bukan karena kita pantas, tapi kita dipantaskan darah Kristus. Nah maka itu disebut dengan karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena ketika kita menemukan rekan kita yang melakukan pelanggaran, jangan kita juga jatuh di dalam pelanggaran, yaitu apa? Menghakimi, menghabisi uang. Tegurlah dia. Karena salah satu tindakan perbuatan kasih adalah menegur dan menasehati. Ayo kalau kita mengasihi, kita punya anak kita kalau salah, masuk enggak kita tegur, masuk kadang-kadang kan kita marahi supaya anak itu tidak terus berbuat salah. Nah itulah salah satu bentuk kasih adalah kita memberikan teguran, kita akan juga menasehati supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, yaitu dosa menghakimi dan dosa menjelek-jelekan orang. Paling tidak seperti itu.
Nah, dikatakan juga dalam kehidupan komunal, berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya ketika engkau berbuat sesuatu yang baik, jangan terpaksa. Gitu loh. Belajarlah karena kasih itu juga menolong kita ketika kita ingin membantu. Digambarkan memberikan tumpangan. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang dikucilkan karena tahu anak Tuhan dikucilkan. Nah, dia mungkin orang yang tidak punya dikucilkan, tidak tahu akhirnya itu mana. Nah, kita sebagai komunitas anak Tuhan harus saling menopang. Mereka berada di dalam posisi ketika tahu mereka adalah pengikut Kristus, harus dikucilkan, didiskriminasi, diperlakukan tidak adil, disia-sia, dan akhirnya mereka homeless. Nah, ada juga orang-orang Kristen yang juga akhirnya punya cukup, bisa mandiri, bisa tetap terus ada. Nah, inilah yang kuat membantu yang lemah. Dan ketika kuat yang membantu yang lemah, tidak perlu terpaksa. Kenapa kita tidak boleh terpaksa atau dengan tidak bersungguh-sungguh? Karena kasih Kristus. Hidup orang Kristen secara komunal adalah hidup yang belajar untuk merefleksikan, mengaplikasikan kasih yang sudah kita terima, yaitu dari Kristus. Dan juga dalam hidup komunal itu kita dipanggil untuk juga mau menunjukkan karunia yang sudah diperoleh. Ayat yang ke-10, maka pakailah karunia yang Tuhan sudah berikan juga untuk saling melayani dengan juga tidak terpaksa. Pak, aku tidak ada karunia. Ada, kita semua itu Tuhan kasih karunia. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi ada. Pak, karunia aku apa? Gitu kan. Saudara, selama saudara hidup, kita bisa tersenyum kan? Itu karunia. Orang datang ke Tengger sini, lihat senyuman saudara, bisa terus ke sini, ya toh? Nah, saudara, itu karunia. Yang meskipun kadang-kadang kita pakai masker, tapi kan kalau senyum kan kelihatan kan? Nah, tapi kita dikasih karunia bisa tersenyum, nggak mau tersenyum. Orang datang nonton kita modelnya BT gitu, ngapain lu datang gitu ya ke gereja kok? Ngapain lu ke sini lah? Ya kan akhirnya kan, itu karunia kan banyak sebabnya kita semua. Pak, ada loh orang yang nggak bisa tersenyum karena ada faktor bawaan gen. Ada, saya pernah lihat. Bukan dia nggak mau tersenyum, dia memang nggak bisa. Modelnya orang yang strength, keren, nggak bisa tersenyum. Tapi dia pinter ngitung duit. Mungkin karena karena strength gitu orang juga takut ya kalau mau nakal. Hitung duit pinter, lihai, ngitungnya ciamik. Cocoknya jadi apa? Jadi bendahara, ya kan? Jadi kalau ada mau minta mikir kan, gitu kan? Pinter ngitung duit, pinter nyimpen duit, karunianya dia apa? Bendahara. Kalau bendahara kadang-kadang tidak perlu juga tampil di depan. Nanti kalau tampil depan seringkali disalah mengerti. Judes apa keren gitu kan? Tapi bukan, karena ada orang gitu, saya pernah nemukan itu kekurangan hormon tertentu. Itu ya, saya agak lupa nama istilah biologisnya ada, sehingga orang itu susah untuk bisa tersenyum. Bukan tidak mau, karena dia kekurangan hormon tertentu. Tapi ternyata dia pinter ngitung duit. Ya, kita harus bisa mengkaryakan orang sesuai, makanya dikatakan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Maka tugas kita semua untuk kita mau melihat karuniaku apa. Jangan sampai akhirnya kita melayani yang bukan Tuhan berikan. Akhirnya apa? Salah pakai. Nah, sering kali bisa terjadi dalam gereja itu ya, yang disebut dengan misuse. Contoh, ada orang yang panggilannya dia tidak bisa menyanyi. Ya, kemampuan untuk pitch controlnya dia agak kurang. Tapi dia disuruh ikut paduan suara gitu kan. Nggak mau dipaksa nemui kuota gitu kan. Saat ikut paduan suara, dia nyanyi suara 1 enggak cocok, suara 2 enggak cocok, suara 3 enggak cocok, suara 4 enggak cocok gitu kan. Lalu konduktornya ngomel-ngomel marah-marah, dia kan akhirnya merasa putus asa. Kamu tuh kok goblok, itu elek, hidup lagi. Itu kan sadis gitu kan. Bukan berarti dia gitu, memang ada yang enggak bisa, tapi ternyata nih sekarang gitu kan. Ternyata orang ini yang mungkin suaranya jelek, ternyata pinter main musik. Ya sudah, dia suruh main musik.
Itu kan? Ada juga seperti itu. Nah, itulah disebut dengan sesuai dengan karunia. Nah, maka pada malam hari ini Bapak Ibu Saudari sekalian, kita dipanggil untuk hidup orang Kristen dua hal, secara personal dan secara komunal. Itulah kehidupan saya dan saudara di menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini kami boleh belajar dan kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita telah diberkati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem yang berkenan melayani kita pada malam hari ini. Mari kita bawa bersama persembahan kita, dan persembahan malam ini akan dilayani oleh Ibu Rudi. Kita nyanyikan Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu takut tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Nanti kepada Bapak Paidi kami pisahkan untuk mempersembahkan kita dalam doa. Kami ucap syukur di hadapan-Mu Terima Tuhan, kasih kami ya boleh Tuhan. Menerima firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Amin. Juga kami ucap syukur Tuhan kalau boleh pada malam hari ini boleh memberi persembahan. Tuhan kiranya Kau berkati persembahan ini dan biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman kita pada malam hari ini. Untuk petugas Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Diaken Budianto. Pujian akan dilayani oleh Ibu Lani, kolektor oleh Ibu Imam Hartoyo. Keyboard akan dilayani oleh Saudara Yanto, dan pengumuman juga Ibu Cornelius. Ya. Untuk ibadah Minggu di Darmo Harapan pada sore hari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Hendra Mulia dari Jakarta. Untuk petugas snack minggu depan, Ibu Eko Rudi, ya. Petugas sekolah minggu. Iya. Dukung dalam doa untuk perkembangan jemaat di tempat ini dan juga untuk keseluruhan pekerjaan Tuhan di gereja kita Isa Al-Masih Surabaya. Kepada Bapak Pendeta Menahem kami persilakan untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa ya. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan,
Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, dan kami juga membawa seluruh keberadaan jemaat-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu tetap terus ada buat kami, terlebih lagi pengharapan dari Tuhan. Mendoakan juga untuk segenap jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan lemah tubuh. Tuhan juga menjamah, melawat, memberikan kesembuhan. Secara khusus kami membawa untuk Bapak Daniel Suprianto. Tuhan, kami mohonkan Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna untuk Pak Daniel Suprianto ini. Dari sakit yang sedang dialami, kelemahan tubuh yang sedang dilanda, Tuhan juga memberikan kesembuhan, pemulihan, terlebih lagi Tuhan memberikan pengharapan buat Pak Daniel beserta dengan keluarga. Kami juga mendoakan untuk segenap jemaat-Mu yang lain yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Tuhan juga beserta dengan mereka senantiasa. Kumpulkan kami kembali dengan mereka di dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan, dan kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Bapa terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kaki